Kisah nyata ini bercerita tentang sesosok hantu yang membantu memecahkan kasus. Kisah nyata ini terjadi pada tahun 1897 yang dikenal sebagai kasus hantu Greenbrier, hantu yang telah menyelesaikan pembunuhannya sendiri. Kisah ini bercerita tentang satu kasus yang terdokumentasi tentang seorang pembunuh yang dihukum berdasarkan kesaksian dari hantu. Gimana ceritanya? Tonton sampai habis. Mungkin di luar sana ada banyak kasus seperti ini, di mana ada kasus seorang yang sudah meninggal tapi tidak mendapatkan keadilan karena dia tidak ada yang tahu dia itu kenapa, apa yang terjadi sampai nyawanya tidak selamat, dan yang tahu semuanya hanya korban dan pelaku. Seorang korban sekaligus saksi yang mencoba mengungkapkan kebenaran di balik kematiannya, dan rohnya berusaha memberitahu orang yang hidup apa yang sebenarnya terjadi agar semuanya terungkap dan pelaku bisa dihukum seadil-adilnya. Kalian pernah dengar gak cerita ini? Atau kalian pernah ngalamin sendiri? Didatangi sesosok hantu, terus dia minta tolong. Kisah ini dialami seorang wanita cantik yang bernama Elva Zona Histesu yang tinggal di Greenbrier, Amerika Serikat. Dia meninggal pada tahun 1897. Sebelum Elva meninggal, di tahun sebelumnya, tepatnya pada bulan Oktober tahun 1896, ketika dia menjalankan tugas di kota, dia bertemu dengan seorang pria tukang besi yang bernama Erasmus Tribling Trutsu yang berusia 37 tahun, dan Elva waktu itu berusia 23 tahun. Dan dari pertemuan itu, Elva jatuh cinta pada Erasmus. Dan tidak lama dari itu, beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Satset ya guys. Meskipun ibunya Elva ini tuh keberatan, gak setuju sama si Erasmus ini. Dan apa yang terjadi? Pernikahan Elva tidak bahagia. Sayangnya pernikahan itu bukan awal yang akan membuat Elva bahagia, tapi awal dari musibah mengerikan yang akan Elva hadapi. Pertemuan singkat terus langsung menikah, tentu belum kenal satu sama lain ya. Bulan Oktober ketemu, terus gak lama langsung nikah. Satset merennya ya si Erasmus cari tanah, cowok gentleman romantis merennya, langsung ngajak nikah. Padahal mah red flag. Mungkin seandainya Elva tahu kalau dia itu bermasalah, dia juga pasti akan lari kali ya pada waktu itu. 3 bulan berlalu setelah Elva menikah, disitulah puncaknya terjadi. Tepatnya pada tanggal 23 Januari 1897, Elva dinyatakan meninggal. Kok bisa? Kenapa? Elva ditemukan tidak bernyawa di dalam rumahnya. Dia ditemukan tidak bernyawa di kaki tangga oleh Andy Jones, seorang anak tetangga yang biasa membantu pekerjaan rumah Elva. Melihat itu, Andy tentu kaget. Andy segera memberitahu ibunya dan berlari ke toko besi untuk mencari Erasmus, suaminya Elva. Sementara itu, ibunya Andy segera menelpon Dr. George. Tidak lama dari itu, Erasmus pun pulang. Dan ketika Erasmus tiba di rumah, Erasmus bertingkah sangat mencurigakan. Karena sebelum dokter tiba dan sebelum semua orang pada datang, Erasmus langsung mengganti pakaian Elva dengan pakaian panjang hingga menutup leher, lalu membaringkannya di tempat tidur. Ya kan harusnya ini tuh diperiksa dulu kan ya, karena kan tadi ibunya siapa si Andy itu kan udah manggil dokter. Harusnya dia tuh nunggu dulu dokter ataupun polisi. Tapi ini enggak. Dia beres-beres sendiri guys. Dan ketika dokter tiba di rumah Elva dan ingin memeriksa lehernya Elva atau keadaannya Elva gitulah ya, Erasmus marah-marah. Apalagi ketika dokter mencoba memeriksa bagian lehernya. Erasmus tiba-tiba marah-marah dan sambil menangis. Jadi dokter pun membiarkan hal itu. Dan dokter yang datang hanya memeriksa sekilas dan menyatakan Elva telah meninggal dunia.
tingkah Erasmus yang mencurigakan tidak hanya itu. Erasmus juga tidak ingin jauh dari sisi Elva dan melarang orang-orang yang akan memeriksa Elva lebih teliti. Bahkan, wajah Elva ditutupi kain. Erasmus tidak pernah beranjak dari peti matinya Elva. Pada saat itu, semua orang mengira kalau Elva meninggal karena terjatuh dari tangga, lalu ya dia tidak selamat. Karena musibah itu, Mary Jane, ibunya Elva, semakin membenci Erasmus karena dari awal dia tidak menyukai menantunya itu. Dan sekarang, anaknya sudah tidak ada. Melihat Erasmus, Mary Jane semakin kesal. Elva pun segera dimakamkan. Elva dimakamkan pada tanggal 24 Januari tahun 1897 di pemakaman lokal yang sekarang dikenal sebagai pemakaman Methodist Chapel Seoul. Dan setelah pemakamannya selesai, semua orang kembali ke rumah termasuknya ibunya Elva. Ibunya Elva ketika sampai rumah mulai melihat penampakan Elva. Dan di situ Elva tampak sedih dan Elva menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Elva mengatakan kalau ibunya itu benar tentang Erasmus. Seharusnya dia mendengar apa kata ibunya dahulu. Elva sangat menyesali hal itu karena dia tidak mendengar ibunya kalau Erasmus itu tidak baik. Awalnya ibunya itu tidak menanggapi hal itu karena dia pikir dia berhalusinasi karena dia masih kalut dalam keadaan masih sedih gitu ya kehilangan anaknya. Tiap hari Elva selalu datang kepada ibunya. Dan 4 malam berturut-turut Mary Jane selalu melihat Elva dan bercerita yang sama. Roh Elva terus mendatangi ibunya setiap hari. Dan kali ini Mary Jane pun mulai percaya kalau anaknya itu meninggal tidak wajar. Elva mengatakan kalau dia tidak jatuh begitu saja. Tapi sebelum itu, dia disakiti suaminya. Elva mengatakan dia meninggal karena dihabisi suaminya. Elva memberitahu perselisihan yang terjadi pada hari kematiannya. Dan pada hari itu, Erasmus sangat marah-marah. Dia marah besar dengan brutal karena Elva tidak menyiapkan daging untuk makan malamnya. Kemudian, dengan brutal Erasmus menyerang Elva tanpa ampun hingga Elva meninggal dunia dan terjatuh dari tangga. Setelah menikah dengan Erasmus, Elva tidak bahagia. Dia tersiksa, suaminya mudah marah dan memukulinya. Dan puncaknya, di hari Elva meninggal itu. Padahal nih ya guys, tepira daging gitunya, si Erasmus ini langsung tantrum. Menilobak kahayang gitunya si Erasmus teh menilobak kahayang gitu jadi lalaki teh. Elva mengatakan Erasmus mematahkan leher Elva dan itulah penyebab Elva meninggal karena kebrutalan suaminya. Dan kali ini Mary Jane pun percaya dan langsung menuju ke kantor jaksa untuk menceritakan apa yang dialami putrinya itu. Dia berusaha keras agar orang-orang itu percaya dengan dirinya karena tentu terdengar tidak masuk akal kan ya, karena ceritanya dari seorang hantu. Jadi dia harus berusaha agar orang-orang percaya apa yang sebenarnya terjadi kepada putrinya. Orang-orang harus percaya apa yang dia katakan. Mary Jane pun bertemu dengan Dr. George dan dia mengatakan apa yang terjadi, dan Dr. George pun mengaku kala itu dia tidak memeriksa keseluruhan. Dia tidak periksa secara detail penyebab kematian Elva. Dr. George pun sempat melihat memar di area leher Elva, namun pada saat itu dia dilarang melihat area leher Elva oleh Erasmus. Jadi dokter membiarkannya dan dokter pun tidak berpikir yang aneh-aneh karena dia pikir ya suaminya sedang kalut. Jadi dia tidak berpikir aneh-aneh atau yang macam-macam gitu. Dan pada saat yang sama, penduduk kota pun memberitahu jaksa tentang perilaku aneh Erasmus. Karena waktu itu Erasmus tidak memberikan siapapun untuk mendekati peti mati istrinya. Erasmus juga menaruh bantal di salah satu sisi kepalanya.
Mendengar semua itu, jaksa pun mempertimbangkannya. Lalu diputuskan mereka akan segera membongkar makam Elva, lalu Elva akan diotopsi secara keseluruhan. Setelah selesai diotopsi, apa yang diceritakan Elva itu benar. Luka yang diceritakan itu memang ada. Lehernya patah dan tenggorokannya pecah. Lehernya terkilir antara ruas tulang belakang pertama dan kedua, dan juga ada tanda dia telah dicekik. Bukti tentu sudah kuat kalau Elva memang dihabisi suaminya. Tidak lama dari itu, Erasmus pun ditangkap dan menjalani persidangannya. Tapi masih ada sedikit drama nih guys, meskipun Erasmus sudah ditangkap. Dia masih kekeh membela diri. Erasmus mencoba membela diri. Bener-bener gak masuk akal gitunya pika keheuleuan. Udah ada buktinya, masih aja bela diri. Emang ada gelo si Erasmus siga namanya we. Dia terus mengoceh, membela diri, tapi untungnya hal itu sia-sia. Puas ya Erasmus. Setelah juri berunding selama 1 jam, Erasmus dinyatakan bersalah. Erasmus dijatuhi hukuman seumur hidup. Sayangnya dia terbebas dari hukuman mati. Meskipun begitu, setidaknya apa yang sebenarnya terjadi telah terungkap. Dan pada waktu itu, hakim memberikan instruksi kepada juri untuk mengabaikan unsur supranatural pada kasus Erasmus ini. Tetapi cerita itu tetap terbuka dan sampai hari ini, hantu Elva Zona Hester diakui sebagai alasan suaminya dihukum. Dan juga sampai dibuat penanda di sepanjang rute 60. Penanda itu bertuliskan kisah Elva yang disebut sebagai hantu Greenbrier yang membantu menghukum pembunuhnya sendiri. Untuk kalian yang mau menikah atau yang lagi deket sama seseorang, ingat jangan lupa selalu hati-hati, kenali pasangannya. Jatuh cinta itu emang gila guys dan bikin buta. Sesekali tidak ada salahnya mencoba mendengar pendapat seseorang tentang diri kita. Karena menikah itu lama ya guys. Dan semoga aja pada akhirnya kita bertemu dan berakhir dengan orang baik. Dan itulah kisah dari hantu Elva yang dikenal sebagai hantu Greenbrier. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.